Hai teman-teman, kamu pernah nggak ketemu sama orang yang udah nikah atau orang tua tua gitu yang bilang gini, kenapa kamu nggak nikah? Nanti rezeki nyusul gitu. Kalau nikah apa-apa itu jadi berkah gitu. Jika iya, maka percayalah itu adalah bentuk kepedulian terhadap kita. Walaupun memang ada alternatif lain, misalkan dia agak terlalu menganggap kisah hidupnya itu sebagai percontohan mungkin ya. Mungkin dia mengira dia adalah inspirator gitu buat orang yang belum menikah. Dan ya nggak apa-apa. Cuman sebagai manusia yang diberi otak, mungkin mari kita bisa berpikir bersama. Sebenarnya di mana letak keberkahan dari pernikahan gitu. Di video sebelumnya kita udah bahas bahwa orang yang menikah itu harus selesai dengan diri sendiri dan menjalin hubungan dengan kekasih yang saling mengerti satu sama lain. Artinya karena sudah bisa mengukur, bisa mengenal, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali saling melengkapi satu sama lain, kecuali ada hal-hal eksternal di luar kedua pasangan, kedua belah pihak dalam satu pasangan. Kalau kita mau berpikir alasannya mengapa entah ajaran agama atau para leluhur, para pemegang norma itu ya menganjurkanlah kepada pernikahan. Ya jawabannya karena di dalamnya ada keseimbangan gitu. Ada ada atas, ada bawah, ada lelaki, ada perempuan, ada feminin, ada maskulin. Pasti jawabannya yang betul, yang berkah itu tidak akan jauh dari yang ya polaritas seperti itu. Kalau kita masuk ke jenis-jenis manusia, taruhlah kita pakai istilah yang feminin maskulin aja ya. Ada manusia feminin, ada manusia maskulin gitu. Dan orang-orang sudah terlanjur banyak mengartikan bahwa feminin itu cewek dan maskulin itu cowok. Ya silakan kalau memang kalian mengertinya begitu gitu. Tetapi di dalam aplikasi kehidupan yang feminin itu udah mesti cewek. Ada cowok atau pria itu yang sifatnya lebih feminin gitu. Dan yang satunya lagi yang ceweknya itu malah maskulin. Dan di dalam proses penciptaan, feminin mesti menarik sang maskulin atau maskulin tertarik kepada feminin. Biasanya seperti itu polanya ya. Dan itu tidak hanya terjadi di dalam berumah tangga. Itu terjadi di dalam hampir setiap aplikasi. Di gitar misalkan, yang maskulin itu yang gerak, yang aktif gitu. Yang maskulin itu kan yang bergerak, yang aktif gitu. Ya senarnya. Femininnya itu ya kayunya, kayu gitarnya. Kalau di kelas yang maskulin itu idealnya ya gurunya, yang muridnya itu jadi femininnya, jadi jadi pendengar gitulah. Itu di banyak pola asuh atau pola pendidikan yang umum gitu. Cuman ada beberapa pola yang berkebalikan, seperti kalau nggak salah kindergarten di Jerman ya, malah muridnya yang
maskulin gitu. Gurunya itu cuman ngia-ngiain, terus memandu kayak gitu, menahan kayak gitu. Jadi sampai sini mungkin udah kelihatan ya, di mana unsur keberkahan itu akan muncul. Mungkin kita langsung taruh ke aplikasi rumah tangga ya. Keberkahan muncul itu ketika salah satu pasangan itu punya usul atau punya inisiatif lah, keluarganya itu mau dibawa kemana gitu. Gak apa-apa walaupun di dalam prakteknya yang usul itu si cewek misalkan, kebetulan si ceweknya itu maskulin misalkan. Itu sangat sangat banyak terjadi di kehidupan kita, dan terlepas dari norma konvensional, terutama di norma agama Islam ya, hal itu ya mau gimana lagi gitu, toh lebih inisiatif si cewek misalkan. Nah si cewek ini kan, si maskulin ini banyak maunya ya, banyak keinginannya, banyak rencananya, banyak direksinya. Tentu pergerakan atau sifat aktif yang seperti ini perlu ada wadah, perlu ada sesuatu yang mengimbangi, yang menahan gitu. Ya seperti pohon misalkan, ada ujung-ujungnya, ada daunnya, ada buahnya, itu ya pasti ya harus ada yang mengakar gitu. Taruhlah kita simulasikan ada keluarga yang harmonis gitu. Kebetulan yang ceweknya itu yang maskulin, yang banyak maunya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, rumahnya harus gini, begini, begini, begini. Dan kebetulan sama alam, sama Allah itu keluarga ini diberkahi gitu. Diberkahinya itu yang cowoknya itu menjadi sandaran dari si cewek gitu. Si cowok ini dia nggak banyak omong, cuman pengetahuannya itu luas dan solid gitu, dan bisa apa ya, menjadi pondasi kebijakan yang aman gitu. Misalnya si cewek pengen rumahnya lantai 8 gitu. Ya secara keinginan keluarga nggak apa-apa, mau 12, mau 13 atau apapun lah. Cuman si cowok ini sangat tahu bahwa tanahnya di tempat dimana dia tinggal beserta famili-famili yang lain, famili si cowok dan famili si cewek ini, itu hidup di lahan yang lunak gitu, taruhlah lahan gambut gitu. Maka keliaran berpikir dari si cewek ini bisa diimbangi dengan pengetahuan sains dari si cowok. Si cowoknya ini kan feminin itu karakternya itu yang ngajar, lebih banyak mengumpulkan wawasan, mengumpulkan pendapat, mengumpulkan apa ya, tugasnya cuman nguping gitu. Dan kalau absah tugasnya nganggu atau geleng gitu, tugasnya orang feminin kayak gitu. Sebagai pengimbang dari keliaran si maskulin. Dalam kasus tadi, karena si cowok ini, suaminya ini menjelaskan bahwa tanah untuk rumah lantai 8 itu harus begini, akhirnya si ceweknya itu, si istrinya mulai mereda keliarannya. Dia mulai berpikir, oh jadi gak segampang gambar-gambar rumah gitu ya. Mungkin si cewek akan bertanya seperti itu. Dan si cowok melanjutkan dengan penjelasan yang apalah, ala-ala feminin lah ya, menyenangkan bagi si maskulinnya. Dan selain penjelasannya itu berpengetahuan, orang feminin itu cenderung bisa menjelaskan dengan lebih sejuk gitu. Akhirnya si maskulin, si istri ini yang pikirannya panas, yang apa ya, yang meledak-ledak gitu, bisa menemukan sandaran atau menemukan pijakan yang apa istilahnya ya, yang menenangkan dia lah gitu.
Akhirnya si cewek ini mengerti dan mungkin merubah keinginannya gitu, dari yang 8 mungkin disesuaikan dengan kontur tanah yang ada, akhirnya pengen lantai 5 misalkan gitu. Dan dari percakapan atau tawar menawar antara kedua kedua mempelai ini yang saling melengkapi satu sama lain, maka terbentuklah rumah yang pas gitu. Dan aplikasi keberkahan ini berlaku pasti dalam semua hal gitu, entah dalam faktor keuangan, faktor investasi, faktor arah hidup, ya semuanya lah. Maka disitulah letak keberkahan dari menikah. Artinya apa? Kalau seseorang belum mengetahui bahwa dirinya feminin atau maskulin gitu, sebaiknya kenali dulu diri sendiri. Dan di dalam perjalanan sehari-hari, orang yang sudah mengenal dirinya itu pasti ketemu. Karena kalau kita mau melihat kenyataan gitu, kedua pasangan ini selalu ada di mana-mana. Mouse ketemu sama laptop, gayung ketemu sama bak mandi, pas sendok ketemu sama piring, terus dayung ketemu sama perahunya, sama sampannya, kail ketemu sama pancingnya, terus kursi ketemu sama mejanya, pintu ketemu sama ruangannya, dan alat kelamin pria ketemu sama alat kelamin wanita. Itu semua adalah bentuk keindahan dari penciptaan. Jadi itu yang dimaksud keberkahan. Bukan yakin siang bolong gitu, bukan yakin yang dipaksa-paksain gitu. Udah nikah aja nanti rezeki ketemu. Oke, mungkin dalam kejadian yang tepat itu bisa menjadi kenyataan. Cuman alangkah baiknya ketika kita lebih memahami pernikahan menjadi berkah itu ada mekanisme yang indah yang bekerja setiap saat, yakni kesetimbangan atau kesaling melengkapi kok gitu istilahnya ya, antara feminin dan maskulin itu mencapai titik tawar menawar yang harmonis, ya itulah keluarga harmonis. Ya kira-kira begitu ya. Jadi selamat buat yang mengenal dirinya dan sudah ketemu pasangannya. Hidup kalian pasti berkah. Terima kasih. Like and subscribe. Bye bye.